There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya. Masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh aku mau masak dulu nih teman-teman. Soalnya ini tuh pesanan dari suami aku. Nah, ini tuh adalah kepala monja gitu ya teman-teman. Mungkin kalian orang Medan tahu, cuman kalau di luar itu aku kurang tahu sih namanya apa. Yang jelas ini tuh kalau kami bilang kepala ikan monja. Nah, itu di Indonesia tuh cuman ada kepalanya aja teman-teman. Badannya tuh diekspor ke luar negeri. Gak tahu kenapa. Ini tuh bergizi banget ya teman-teman ikannya, dan ini tuh bagus banget untuk anak-anak. Walaupun kepala ini tuh banyak dagingnya ya. Nah, di sini tuh aku masak kepala ikan monjanya tuh aku sayur asam kampung gitu ya teman-teman. Jadi kalau kepala ikan monja tuh mau dimasak lemak-lemak nggak enak gitu ya. Soalnya kan kepala ikan monja itu udah lemak banget. Jadi di sini aku sayur asam kampung aja. Untuk bumbu sayur asam kampung ini tuh cuman bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit sama sedikit cabe, terus jahe ya teman-teman, cuman itu aja. Terus nanti dimasukin ke air gitu, biarin airnya mendidih, langsung masukin ikannya. Untuk toppingnya aku kasih cabai rawit, jeruk parut atau jeruk asam potong, terus aku kasih tomat. Nah, di sini seasoningnya cuman aku kasih garam sama kaldu jamur aja, nggak aku kasih gula ya. Nah, di sini teman-teman aku nggak terlalu banyak nge-share badan aku ya, maksudnya wajah aku. Soalnya aku tuh lagi kepanasan banget teman-teman. Ini asli sumpah, Medan dalam 1 minggu itu panas cetar banget. Aku tuh nggak sanggup banget beraktivitas pakai hijab ya. Jadi di sini tuh aku hanya perlihatkan kegiatan aku aja ya teman-teman. Bahkan nanti yang akan jadi pemeran utama di sini tuh adalah anak dan suami. Soalnya aku tuh lagi mager gitu ya, mau pakai kostum lengkap gitu ya teman-teman. Nah, tapi walaupun mager aku tetap usahain aku bikin video ya. Jadi di sini tuh walaupun sambil bekerja, sambil mengurus anak, sambil mengurus rumah, terus sambil bekerja dalam hal membantu pak suami ya. Jadi aku sempetin curi-curi waktu untuk bikin video. Nah, di sini teman-teman aku tuh sebenarnya udah mulai keteteran dalam beberapa hari ini karena pak suami udah mulai kerja ya, udah mulai jualan. Jadi waktunya tuh harus pandai lagi untuk baginya. Nah, di sini tuh udah selesai tadi ya masaknya, dan di sini aku makan. Ini tuh pak suami dan anak aku lahap banget makannya ya teman-teman. Pokoknya kalau udah masak sayur asem ikan monja itu mereka seneng banget, dan itu bakalan nambah-nambah terus makannya. Apalagi suami aku ya, ini tuh kesukaan dia banget gitu ya. Kalau makan tuh nasinya tuh sampai tenggelam sama air, itu enak banget sih. Dulu aku nggak suka makan kayak gitu teman-teman, cuman karena berteman sama suami aku jadi aku jadi suka gitu. Nah, ini dia tuh bilang videoin aku katanya, sekali-sekali aku jadi pemeran utamanya katanya. Jadi di sini full video suami aku ya yang jadi pemeran utamanya. Kalau aku cuma nampak-nampak dikit lah. Nah, di sini anak aku kalian bisa lihat lahap banget makannya. Ini tuh sampai nambah-nambah gitu ya teman-teman. Ini tuh memang kesukaan dia banget. Sampai dia tuh ngacungin jempol ya. Nanti tuh kalian bisa lihat dia tuh ngacungin jempol saking enaknya. Padahal buat sayur asam ini tuh gampang banget, nggak terlalu susah dan nggak banyak ini ya. Tapi ini tuh jadi menu favorit keluarga aku banget. Nah, ini suami aku sampai nambah-nambah gitu ya teman-teman. Berapa kali nambah gitu ya. Sampai habis ya teman-teman, nasi aku 1 kosmos dibuat sama
sama suami aku. Aku juga gitu, cuman aku nggak lihatin ya. Walaupun badan aku kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit makannya tuh full banyak banget ya. Mungkin yang aku makan itu lari ke tenaga gitu ya teman-teman. Jadi makan banyak walaupun badannya kecil, tenaganya bertambah gitu ya, bukan berat badannya yang bertambah. Nah ini kalian bisa lihat pas suami aku tuh nggak biarin nasi itu nganggur, asli ini makannya banyak banget teman-teman. When nothing really matters, that's all I wanna do. Ini tuh sampai minta tambah lagi ya teman-teman. Aku ambilin lagi ikannya dan ini dimakan lagi semua, Masya Allah. Kalau lihat Pak suami lahap makan gini tuh kita tuh jadi seneng banget gak sih? Jadi semangat gitu masaknya, masakannya tuh disukai banget sama Pak suami. Oh iya teman-teman, di sini tuh udah selesailah membahas Pak suami yang lagi lahap makan ya. Aku tuh lihat dia makan tuh jadi ngiler lagi. Nah di sini aku mau jelasin, banyak yang bertanya sama aku gimana sih Bun caranya aku bagi waktu, dan suami gimana caranya bagi waktu. Jadi sini aku bakalan jelasin gimana aku dan suami aku bagi waktu ya teman-teman, untuk bekerja, untuk jualan juga, terus ngurus anak, terus kayak Pak suami kan juga kerja juga ya. Gimana sih cara bagi waktunya? Jadi menurut aku kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat juga, kita di sini harus bisa menciptakan lowongan pekerjaan. Itu adalah cita-cita kami ya teman-teman. Jadi walaupun kami bekerja sama orang lain, kami tetap membuat usaha kami sendiri gitu. Jadi di sini waktunya tuh, cara baginya tuh bakalan aku jelasin. Semoga kalian bisa paham ya, dan semoga bisa kalian mengerti tentang bagaimana cara aku dan suami aku membagi waktu. That's all I wanna do. I hope that you are safe. Pertama aku akan jelaskan bagaimana suami aku membagi waktunya. Jadi Pak suami itu kerja juga ya, jualan di pasar gitu, jualan ayam potong. Nah biasanya ayam potong itu bukanya tuh di jam 3 subuh gitu ya teman-teman. Jadi jam 3 subuh tuh suami aku udah berangkat kerja, dan jam 3 subuh itu biasanya kerjanya tuh sampai jam 10 gitu ya. Nah di jam 10 Pak suami aku tuh belanja gitu ya, belanja untuk keperluan jualan. Biasanya jam 11 itu suami aku udah pulang ya teman-teman. Nah aku dari jam 3 subuh sampai jam Pak suami pulang itu sebisa mungkin untuk kayak bersihin rumah, mau nyuci, ataupun kayak bikin konten, itu aku usahain dapat satu video gitu ya, dari pagi sampai jam 10 gitu atau jam 11. Itu udah sambil ngurus anak gitu ya. Nah nanti jam 11 atau jam 12 Pak suami pulang, itu biasanya aku suruh Pak suami untuk istirahat dulu. Nah Pak suami bakalan istirahat sampai jam 2 siang gitu ya teman-teman. Mau tidur siang, mau main HP, pokoknya istirahat intinya. Nah nanti setelah Pak suami nanti istirahat, disitulah aku yang ngerjain kayak bikin baksonya gitu ya. Pokoknya akulah yang ngerjain, karena dari subuh juga udah aku cicil gitu ya ngerjainnya. Jadi ngerjainnya tuh nggak terlalu banyak. Nanti jam 2 aku bangunin Pak suami, dan Pak suami bakalan beresin tempat jualannya gitu ya, kayak gerobaknya bakalan dicuci, dibersihin gitu, disusunin baksonya. Terus nanti Pak suami berangkat tuh biasanya jam 4 sampai jam 5. Pokoknya jualannya sore ke malam gitu ya, nggak pagi-pagi gitu, karena masih kerja sama orang. Ya insya Allah kalau memang jualannya nanti ada hasilnya bakalan sampai dari pagi gitu ya. Kalau memang udah nampak gitu ya, nggak bisa gegabah juga, harus hati-hati. Oh ya di sini aku mau unboxing teman-teman. Ini tuh perlengkapannya si Michan dan Momochan. Ini tuh untuk kucing ya. Ini tuh ada samponya, ada sisirnya, ada parfumnya, ada hair dryernya, ada pokoknya semua perlengkapan kucing. Jadi di sini tuh walaupun aku tuh sibuk, aku sempetin untuk ngurusin kucing juga ya teman-teman. Soalnya ngurusin kucing kan, melihara kucing kan bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih tempat tinggal, enggak ya. Kita tuh harus ngurus badannya juga, kesehatannya juga, terus kita tuh harus ngurus kebersihannya juga gitu ya. Makanya aku selalu beliin ini gitu, karena ini udah lengkap, ada samponya,
Aku mandiin kucing ya teman-teman, aku mandiinnya tuh seminggu sekali. Jadi untuk sampo satu botol ini tuh bisa untuk 1 bulan gitu ya, karena kucing aku akan ada 3, jadi cukup untuk 1 bulan. Nah, kenapa aku masih sempet-sempetnya pelihara kucing? Gak tahu kenapa aku tuh akhir-akhir ini tuh cinta banget sama kucing. Berasa aku tuh ditolong, didoain gitu ya sama kucing. Jadi aku tuh pelihara kucing. Nah, kenapa aku nggak pelihara kucing yang bagus kayak Angora atau Persia atau kucing cebol yang lagi viral ya di TikTok? Karena aku tuh lebih memilih pecinta lokal ya. Jadi kucing Indonesia aja tuh banyak butuh bantuan gitu. Kenapa kita harus mencintai kucing luar sementara kucing di negara kita ini juga banyak yang cantik, banyak yang butuh bantuan juga, pengen diadopsi gitu ya. Jadi aku pelihara kucing kampung dan itu kucingnya kemarin itu diambil sama suami aku dari tempat pak suami jualan gitu ya. Alhamdulillah kucing itu bersih, rapi, dan kucing itu kayak tahu gitu ya kalau aku tuh suka bersih gitu, suka rapi. Jadi dia tuh kayak menjaga juga untuk kebersihan rumah, kayak mau pop itu di tempatnya, kayak mau kencing itu dia masuk kamar mandi gitu. Lucu banget aku lihat kucing itu mau kencing masuk kamar mandi gitu. Terus kalau makan tuh dia nggak mau serak-serakin gitu ya, makannya santai gitu, suka banget sama kucingnya. Makanya aku selalu jaga dan rawat dia seperti anak sendiri, karena nanti dia ya yang akan nunggu kita di jembatan Cirap nanti, yang akan membantu kita untuk nyebrang jembatan. Jadi kita tuh harus sayangin mereka, cintai mereka, karena mereka itu adalah makhluk yang paling dicintai sama Nabi Muhammad ya. Beside you, I would. Oke, di sini aku lanjut. Nah, ini tuh udah packing aja nih pas suami ya teman-teman, karena udah mulai jualan. Dan ini tuh sebenarnya videonya udah lama, tapi aku nyuri-nyuri gitu ya teman-teman, ngambil videonya, ngambil sedikit-sedikit dan aku gabungin jadi satu video. Memang video kali itu kayak amburadul banget ya. Cuman di sini tuh aku sharing cara bagi waktu sih. Nah, tadi tuh Pak suami tuh pulang jualan tuh biasanya jam 9 malam gitu ya. Jadi jam 10 tuh udah di rumah, udah stay di rumah, udah santai-santai, udah tidur gitu ya. Pokoknya jam 11 tuh kami udah tidur karena jam 3 subuh tuh harus bangun lagi. Pokoknya kerjasama antara aku dan suami dan anak-anak tuh paling penting ya di kehidupan kami yang sekarang ini. Soalnya memang bantuan dari anak-anak gitu, kayak kerjasama aku dan suami itu memang diperlukan banget, karena ini semua kami lakukan untuk masa depan anak-anak. Soalnya kami itu kan perintis bukan pewaris, Ciela. Ya, berharap sih semoga bisa membuat warisan gitu ya untuk anak-anak. Karena pada dasarnya teman-teman memulai dari nol itu sakit banget ya, tanpa ada bantuan dari siapapun. Jadi aku udah ngalamin dan aku nggak mau anak-anak aku nanti ngalamin juga. Ini dia si Momochi dan si Michan ya teman-teman. Si Momochan dan juga si Michan. Dia tuh lagi makan, itu lahap banget. Kemarin demam ya 1 minggu, tapi alhamdulillah udah sehat karena udah aku kasih obat. Tapi tinggal si Michan kakinya tuh luka gitu ya teman-teman, gak tahu kenapa, dan itu tuh berlobang dan bernanah. Tapi alhamdulillah udah mulai kering dan udah aku obati. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bisa termotivasi. Maaf ya video kali ini tuh sedikit random dan acak-acakan ya. Semoga kalian tetap suka ya teman-teman, dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Untuk kalian semangat terus berjuang, semoga kalian bisa bangkit dan semoga kalian bisa sukses. Yang lagi memulai channel dari nol, tetap semangat ya, walaupun jungkir balik, salto-salto. Yang penting kalian tuh harus tetap semangat. Dicoba aja dulu karena semua pasti akan membuahkan hasil yang baik ya. Karena perjuangan itu pasti ada dan hasil itu pasti ada. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.